Gelondongan itu Masya Allah. Nah, kita ke sana. Nah, para lepas kali ini mulai ke Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ke sana, kita nggak bisa masuk. Kenapa? Karena malamnya hujan. Ya, dan kemudian jalan untuk masuknya, ya, untuk masuk ke sana itu lumpurnya udah sampai betis. Oke, yang dibawa mobil kan, yang mau lah aja mobilnya. Ya. Akhirnya kita, dan kemudian banyak juga polisi-polisi kehutanan dan alat-alat berat karena mau dibersihkan itu semua kan kayu-kayunya. Kita ke desa dalam di depan kantor bupati. Nah, di desa Kampung Dalam itu Masya Allah, setelah kita tanya dengan masyarakatnya, pas waktu banjir itu air sampai 4 meter. Air sampai semalam 4 meter itu. Ukur sendiri lah, sampai 4 meter airnya. Dan satu kampung itu mereka mengungsi ke satu rumah yang rumahnya tingkat 200 orang lebih di rumah tersebut mengungsi. Baru yang ketiga kita berangkat, nah ini ke daerah yang paling parah. Maka ketika itu ada ibu-ibu yang mau ikut, saya nggak kasih karena di daerahnya memang agak lebih parah, yaitu daerah Babu Cempa dengan Rantau Bintang. Itu yang parah Masya Allah. Kita bawa total yang kita bawa ketiga itu ya hampir sekitar 40 juta barang-barang yang kita bawa, termasuk mushaf Quran sebanyak 250 mushaf yang kita bawa. Kenapa? Karena pengalaman yang kedua, banyak di antara mereka ini yang minta Quran. Terjun kita kadang-kadang itu. Ya, Pak Quran apa minta Quran, Masya Allah. Bahkan ini ada lagi yang sudah WA. Ya. Satu sekolah di daerah yang memang terdampak parah betul. Sekolah itu hancur, kemudian setelah itu Qurannya juga hancur semua, sudah tidak bisa digunakan. Baru WA 3 hari yang lalu, kami butuh Quran Ustaz. Saya bilang insya Allah nanti, karena hari tanggal 16, 17, 18 saya ada safari dakwah, ada tamu dari Jakarta, Habib Dia bin Syahab, ya, wakil divisi Tarbiyah dan Dakwah Rohito Alawiyah Jakarta, alumni Akhof Yaman, kakak kelasnya Habib Hanif, tentunya Habib Rizik. 16, 17, 18 dan insya Allah melalui tim Bakri saya juga mengundang ada satu majelis nanti beliau mengisi Isra Mi'raj di Masjid Pama Simene, ya, komplek Simene. Boleh nanti datang malam Senin Isra Mi'raj bersama dengan Habib Dia bin Syahab dari Jakarta. Jadi para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya katakan nanti insya Allah setelah saya pulang dari safari dakwah, mudah-mudahan kadang-kadang kita nih ya, karena itu semua daripada donatur. Kita kadang-kadang mau nge-share udah 3 kali segan juga, cuma terkadang juga kasihan juga di mereka juga. Ini sudah mau masuk bulan suci Ramadan, ya. Sampai mereka bilang, Ustaz, santri itu siswa kita ada sekitar 900 Ustaz. Tapi Ustaz bawa 50 mushaf pun nggak apa lah Ustaz, ya, 50 mushaf pun nggak apa, 100 mushaf nggak masalah Ustaz. Nah, maka dari forum mimbar ini juga saya sampaikan kepada bapak-bapak, kalau seandainya ada yang mau nitip berkontribusi 1 mushaf, 2 mushaf, ya, per mushafnya itu saya beli di tempat Pak Mukmin, toko buku sumber ilmu Jalan Raya. Jadi 1 mushafnya itu 50.000. Kalau seandainya ada yang penting, silakan nanti hubungi saya. Ya, insya Allah setelah semalam saya isi pengajian di Komplek Riviera, saya sampaikan juga kepada jemaah ibu-ibu, sudah ada beberapa orang yang WhatsApp, Ustaz saya mau nitip Quran nanti segala macam, Masya Allah. Dan ini termasuk daripada amal sari. Kenapa? Karena Quran itu bakalan mereka akan baca. Nah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjutkan sedikit. Jadi, wa nasara ila khudra, melihat yang hijau-hijau. Dan kemudian setelah itu wal jari ma, melihat yang air yang mengalir. Ini jemaah Masjid Syakir ini udah 2 tahun saya bikin untuk musyawarah kita kembali. Tanya dia juga. Udah 2 tahun ya. Tanya dia juga. Gimana Pak?
Saya tak tanya yang itu, saya tanya yang harusnya 2 tahun yang lalu sudah dimusyawarahkan. Wadalima air yang mengalir. Kemudian wahusnul wad, melihat yang tampan-tampan, ya, melihat yang indah-indah. Tapi kan pulang lihat cewek, pulang lihat sana. Yang bening-bening Cuci mata. ya. Nah, kalau kata Ustaz Hasan Latif, dilihat berdosa, tak dilihat mubazir. Nah, pada jemaah sekalian yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, jadi fa inna lillahi ta'ala sayyaratu minal malaikah yatlubuna ila zikr fa idza atau alaihim haffu bihim. Dari malaikat itu ada yang dia keliling di permukaan bumi ini, memang tujuannya untuk mencari di mana di belahan bumi ini ada majelis-majelis yang semisal ini. Ya. Hilaku zikir, ay majalisil ilm, ay majalisis salawat, untuk mencari majelis yang seperti ini. Nah, kalau seandainya dia menemukan majelis yang seperti ini, maka dia akan memberikan iklan, pengumuman kepada kawan-kawannya, sehingga para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa idza atau alaihim haffu bihim, maka malaikat akan bersam-sam sampai ke arsy Allah. Kita ini kan kena bukan ahli kasyafah. Ya. Kalau orang-orang yang ahli kasyafah, al-alama, ya, orang-orang soleh yang ahli kasyafah, itu mereka melihat itu. Malaikat-malaikat naik sampai ke, ya, berkerumun sampai arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ruwaina fi sahih Muslim an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, disebutkan juga dalam satu riwayat daripada Sayyidina Muawiyah, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hilakum min ashabi. Nabi itu pernah satu ketika keluar dan kemudian mendapatkan majelis yang sedang dibuat oleh para sahabat-sahabatnya. Apa kata Nabi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'an satu. Untuk apa kalian duduk-duduk berkumpul? Untuk apa kalian duduk-duduk berkumpul dalam majelis? Ma'an satu. Maka kemudian setelah para sahabat mengatakan, jalasna nasrullahu ta'ala wa nahmadu ala ma hadana lil Islam. Kata para sahabat, kami duduk di sini berkumpul ya Rasul semata-mata untuk berzikir mengingat Allah. Wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam. Kemudian setelah itu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kami, yaitu diberikannya nikmat agama Islam. Kita tidak pernah bertegas, kita nih duduk, ya. Kemudian setelah itu kita berpikir, kemudian setelah itu kita, masya Allah, bersyukur ya Allah, Allah jadikan saya sebagai orang Islam. Pernah enggak? Alhamdulillahilladzi binikmatil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan saya sebagai orang beriman, menjadikan saya sebagai orang Islam. Pernah? Ya. Karena yang dikatakan disebutkan orang-orang Islam ini, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala semuanya kita nanti akan masuk dalam surga. Itu pasti. Bersyahadat selama tidak pernah melakukan kesyirikan, maaf kata saya bilang, walaupun seumur hidupnya dia tidak pernah beramal. Wa yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Dan Allah akan mengeluarkan manusia-manusia daripada neraka barang siapa yang di dalam hatinya ada iman sebesar zarah saja. Iman sebesar zarah ini apa amal yang dibuatnya, Pak? Ya. Coba membayangkan iman sebesar zarah. Zarah itu apa? Satu benda itu debu yang dilihat harus dengan menggunakan alat mikroskop. Coba saja, amal apa yang dibuatnya seumur hidupnya? Bersyahadat, amal apa? Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat subuh saja kopiahnya itu bayarnya berapa? Bayarnya berapa? Khairul laka minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada mendapatkan dunia. Itu sholat kopiahnya
begitu ini orang yang punya iman sebesar sarung, apa amalannya seumur hidupnya? Saya katakan senyum aja mungkin ya. Dia nggak pernah buat syirik, ya, tidak pernah datang ke peramal dukun dan segala macam. Tapi orang ini memang adalah orang yang goflan, ya, nggak pernah sholat, tapi dia tidak pernah mengingkari kewajiban sholat itu atas dirinya. Lemah kan amalnya. Amalnya seumur hidup cuma senyum aja. Karena senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ketemu Sanaga senyum, ketemu sama Sanagu senyum aja. Bulan tua senyum, bulan muda senyum. Senyumnya kalau ada lawan, kalau senyum tak ada lawan, orang gila. Nah, para jemaah sekalian yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan masuk surga. Walaupun ada proses, Pak. Ya. Kan ada proses. Yang masuk surga itu gue dihisab, tanpa hisab, itu enggak banyak. Kira-kira kalau saya tanya, kita ini masuk surga gue dihisab atau transit dulu? Jangan gitu. Orang iman itu bainal khauf war roja, antara harap dan takut. Tetap kita ini berharapnya kepada Allah, jangan sampai transit masuk. Hati-hati Pak, ini masih ngomong gitu. Nah, para jemaah sekalian yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, jadi ya, wa nahmadu ala ma hadana dari Islam. Wa bihi alaina qala Allah ma ajlasakum. Qala Allahumma ma ajlasakum illa dzaka amma inni astaghfirukum nuhmatu lakum walakinnahu atani Jibrilu fa akhbarani anna Allah ta'ala yubahi lakum bikumul malaikah. Ya. Maka para jemaah sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, Allah sudah memberikan kabar kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Walakinnahu atani Jibrilu fa akhbarani anna Allah ta'ala yubahi bikumul malaikah. Bahwasanya apa? Allah membangga-banggakan kalian yang duduk di dalam majelis tersebut di hadapan majelis yang lebih besar, yang lebih mulia, yaitu majelisnya para malaikat. Terakhir, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, la yaqudu qaumun yazkurullah taala illa hafatul malaika wa wasifur rahmah wa nazal alaihim sakinah wa zakarahumullah fi man 'indah. Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang duduk di dalam majelis ini ada hidangan jamuan yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Ya. Sebagaimana jasmani yang kita, jasad kita, kalau nggak makan di satu hari gimana? Lemas. Ya. Insyaallah nanti ada sarapan nggak? Ada. Dalam dimakan nggak usah hebat aja tuh. Ya kan? Jadi sebagaimana jasmani yang kita ini perlu dijamu dengan makanan. Kalau orang-orang bilangnya sekarang ini jamuan yang 4 sehat 5 sempurna. Kan gitu. Itu dia. Ya. Maka begitu juga dengan rohaniah kita. Maka orang yang duduk di dalam majelis ilmu, hilaku zikir, majelis-majelis salawat yang di dalamnya ada memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, maka setidaknya para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada jamuan yang telah disiapkan oleh Allah. Apa jamuan yang disiapkan Allah itu? Berupa makanan rohaninya. Yang pertama, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, illa haffathumul malaikah. Dia berkawannya dengan malaikat. Ya, suasana malaikat. Karena malaikat itu berkerumun dalam majelis ini. Dan malaikat itu memiliki sifat la ya'sunallah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Bapak memilih mana? Kawannya sama malaikat atau kawannya sama terput?
yukhani. Siapa yang menjadi kawan dekatmu, maka itu yang akan membentuk sifat dan tabiatmu. Maka jangan heran kita melihat ada orang yang sudah taubat kepada Allah, Masya Allah, tiba-tiba karena sering duduk dengan orang-orang di warung kopi yang tidak ada zikir kepada Allah, yang nantinya tidak ada keterkaitan kepada Allah, lambat laun orang ini bisa menjadi orang yang ghaflah, yang lalai. Bukankah Allah sebutkan lu'inal ladzina amanu, ya? Ayat min Bani Israil. Allah sebutkan, Allah ceritakan ulama-ulama Bani Israil dulu. Ketika mereka datang kepada orang-orang yang hatinya tidak ada zikir kepada Allah, pelaku maksiat, maka mereka mengatakan di hari pertama, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, ini halal, ini haram, ini tidak boleh. Tapi pada hari yang kedua, dia datang duduk dengan pelaku-pelaku maksiat itu, tidak lagi mengingatkannya, bahkan makan bersama dengan mereka, minum bersama dengan mereka, bercanda dengan mereka, maka Allah satukan hati mereka dengan pelaku maksiat tersebut. Itu Pak. Ya. Jadi ini hidangan yang pertama adalah orang yang duduk dalam majelis-majelis yang seperti ini berkawannya sama siapa? Sama siapa? Sama mereka. Duduk bersama dengan para malaikat. Yang kedua, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ghasiyatuhumur rahmah. Allah Ta'ala cucuri rahmat kepada mereka. Ini hidangan rahmat. Jadi jangan kita pikir hidangan itu kambing, apa lagi? Apa lagi? Masya Allah, apa lagi? Itu hidangan jamuan untuk jasmani. Ya memang perlu juga, karena kita manusiawi. Tapi saya baca dalam hadis, saya buka-buka itu kan dalam di kitab Mukhtarul Hadis, ya. Saya terbaca satu hadis Nabi, ya. Maka disebutkan di situ para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 perkara yang dirisaukan Nabi akan umat ini. Salah satunya apa? Salah satunya itu adalah perut yang besar. Ya Allah, ya Allah. Ya. Gajah juga ini saja. Awak ini termasuk orang yang disedihkan, yang dikhawatirkan Nabi. Ya. Jadi perut yang besar. Masya Allah. Saya baca syarahnya, maksudnya itu adalah orang yang rakus kalau makan, orang yang banyak makan, sedikit makan, sedikit makan. Dan makan siang, makan pagi, makan siang, makan malam, belum lagi campur dengan cemilannya. Makanya Nabi itu sedikit makan. Kalau kita sama nggak sama Nabi itu? Nabi sedikit makan, kita sedikit. Sama enggak? Mana sama? Nabi terpunil itu. Sama pula. Nabi sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit, kita sedikit makan. Nabi sedikit tidur, kalau kita tidur. Nah, ini yang terakhir ini ya. Jadi, wa ghasiyatuhur rahmah wa nazzala alaihimus sakinah. Allah Ta'ala turunkan sakinah. Bahwa sakinah, apa yang dimasukkan sakinah? Ya. Wa anzalallahu sakinata fi qulubil mu'min. Apa yang dimasukkan dengan sakinah? Ketenangan, Pak. Ini sekarang yang susah dicari, yang didapatkan orang. Ya. Susah didapatkan ini hari ini, ketenangan batin, ketenangan jiwa. Anda jangan berpikir Anda melihat ada orang kaya, rumahnya bertingkat, kemudian setelah itu mobilnya mengkilat, duitnya berlipat, istrinya 4. Jangan kita pikirkan, oh sudah tenang betul hidupnya, sudah enggak. Punya satu istri yang dipikiri satu, punya istri 2 yang dipikiri, punya 3, punya 4. Ini mafhum mukhalafahnya. Kalau ustaz-ustaz kan bilang begini kan, kalau punya istri 1 yang mendoakan
Satu. Kalau punya istri 2 yang mendoakan? Kalau punya 3 yang mendoakan? Punya 4 yang mendoakan? Iya. Tapi beban pikirannya juga sama juga. Orang punya istri 4, beban pikirannya nggak sama dengan orang yang punya istri 1. Nah, ditanya pula nanti, Bang, dari mana tadi Bang? Padahal belum jatah bini kedua, belum jatah bini kedua. Tapi karena bini kedua umurnya 17 tahun, ya, akhirnya walaupun belum jatah datang ke tempat bini kedua. Dia tanya bininya, Abang dari mana tadi? Abang tadi pulang? Oh iya deh, tadi di masjid ada pengajian tadi deh. Padahal habis sholat subuh dia tak duduk pengajian sehingga ke rumah bini. Betul Pak Anwar kan? Jadi ketenangan ini yang dicari manusia itu ketenangan Pak. Kan betul kan? Ketenangan. Wa nazalat alaihi musakinah, ketenangan itu dari mana? Ketenangan itu dia apa? Majelis ilmu. Anda perhatikan. Oh, saya tanya Bu, Ibu 1 jam lebih kita pengajian. Kira-kira orang yang punya utang ingat utang nggak? Ingat utang nggak? Nggak kan? Nanti setelah pulang pengajian, boleh. Wa nazalat alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu hadirin mulai Rasulullah wa zakarahumullahu ta'ala fi man 'indah. Nama mereka disebut-sebut sama Allah. Saya tanya Pak, Bapak kalau nama Bapak itu disebut-sebut dengan presiden, senang nggak? Senang nggak? Senang nggak? Disebut-sebut dengan Al-Malik, ya? Al-Malik itu 2 makna. Ada raja dunia, ada raja yang sebenarnya. Ada raja kecil, ada raja yang sebenarnya. Walaupun kadang-kadang saya mengkritik juga, banyak juga kita tengok sekarang di pusat-pusat paling senang kalau nempel sama pejabat. Kalau sudah nempel dengan pejabat itu, masya saya banyak. Jarang saya foto-foto dengan pejabat itu. Ya. Tapi kalau dengan ulama saya senang, dengan para habaib, para soleh saya senang. Sampai ada orang tanya, pas waktu meninggal takziah malam ketiga, tantenya Bang Ijek. Saya datang ke situ sama Habib Yunus. Kami duduk di samping Bang Ijek. Di depan saya putrinya Pak Jokowi sama menantunya. Pada saat itu belum jadi gubernur, masih jadi wali kota Medan. Setelah selesai acara malam ketiga itu, orang sibuk semua foto sama Bumi. Saya nggak ada, duduk aja, apa-apa. Nggak duduk aja gitu. Mau ngapain? Foto sama pejabat, lantas kemudian di-share di Facebook, menunjukkan, oh dia orang hebat, dekat-dekat. Ya, tapi kalau foto dengan orang soleh saya senang, dan ulama, saya senang. Ya. Jadi para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang senang dengan raja-raja yang sementara ini, dekat dengan raja-raja sementara yang memiliki kekuasaan yang terbatas, kan kekuasaan mereka terbatas, kan betul kan? Semisal anak kecil bapak kasih kunci mobil Innova yang terbaru atau Palisade yang terbaru, masya Allah, yang harganya sampai 1,3 miliar. Lampunya tuh belakang dimnya, lampu dimnya itu masya Allah gitu. Kita kasih kunci mobil ini, mobil mewah ini. Kemudian kita kasih mobil remote yang dipilih mana? Yang dipilih mana? Kunci mobil Palisade ini atau mobil remote? Mobil remote. Anda kasih sama anak kecil, mau kunci rumah beserta dengan isinya, rumah di mana? Komplek yang paling mewah, mungkin Taman Setiabudi sana. Kemudian kita kasih rumah yang dipilih mana? Kenapa? Lidokfi ukunihim, menunjukkan lemahnya akalnya. Anak-anak kan masih lemah akalnya. Maka begitu juga kalau ada orang yang suka nempel dengan raja-raja dunia ini, ya, raja-raja dunia, penguasa-penguasa dunia yang memiliki keterbatasan dalam kekuasaannya, ini
ini menunjukkan lemahnya akal. Ya, menunjukkan lemah akal. Maka tentu orang yang akalnya itu sempurna, maka dia lebih dekat, lebih senang dekat dengan raja yang Al-Malik, yang Maha Raja, dibandingkan dengan raja-raja dunia ini. Kenapa? Karena kalau kita dekat dengan Al-Malik, ya, idza wajadtani wajadta kulla syai'. Kalau kalian dekat dengan aku kata Allah, kalian dapatkan aku kata Allah, maka kalian akan dapat segala-galanya. Mafhum mukhalafahnya, orang yang jauh daripada Allah, tidak dekat dengan Allah, maka dia akan kehilangan segala-galanya. Nah, para jemaah sekalian, ini mulai Allah Subhanahu wa taala, jadi yubahi bikumul malaika. Nama kita disebut-sebut Allah di majelisnya para malaikat. Begitu juga dengan nama kedua orang tua kita. Nah, ini kajian kita sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak tahu nih Pak Solar nanti saya tanya apakah bulan Ramadan pengajian tetap berjalan ya subuh, apakah diliburkan? Nanti mungkin saya tanya sama Pak Solar ya. Nanti kita akan lanjutkan faslun ad-dzikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan wal afdhalu minhu ma kana bil qalbi wal lisan jami'an. Fa in tasawu ala ahaduma fal qalbi afdal. Ya, menjelaskan dalam masalah bahwasanya zikir itu ada dua. Yang pertama adalah yakunu bil qalbi, zikir dengan hati, wa yakunu bil lisan, dan kemudian zikir dengan lisan, wal afdhalu minhu ma kana bil qalbi wal lisan jami'an. Dan kemudian mana yang lebih baik, yang lebih afdal antara kedua zikir ini, zikir qalbi atau zikir lisan. Nanti bulan depan kita akan bahas. Saya bacakan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan Pak. Pak ya, tafadhol Mas Purwan Majuro sesuai dengan tema atau di luar daripada tema. Silakan. 1 2 pertanyaan.